Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas lagi mengenai pemasaran gerilya part 3 hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pemasaran gerilya part 1, kemudian part 2 mengenai jenis-jenis pelanggan, kita teruskan hari ini untuk pemasaran gerilya. Tapi kita review dulu untuk yang pertama. Yang perlu teman-teman ketahui ketika melaksanakan riset pasar ada 4 langkah yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, mendefinisikan tujuan riset pasar. Jadi teman-teman, riset pasar tidak hanya sekedar datang ke pasar, datang ke mall, datang ke toko dan sebagainya. Lebih dari itu, kita harus menentukan tujuan agar riset pasar kita tercapai dengan baik, gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus mengumpulkan data di mengenai usia yang teman-teman cari, mengenai kebutuhannya pelanggan yang teman-teman cari, gitu ya. Intinya mengumpulkan data mengenai hal-hal yang dibutuhkan sama pelanggan di pasar ketika riset nantinya. Yang ketiga yaitu menginterpretasikan dan mengolah data. Ketika kita sudah mempunyai data, kita harus menganalisisnya, karena dari data kita tahu apa sih yang dibutuhkan sama pelanggan gitu. Jadi itu harus yang kita analisis dan mengolahnya. Yang keempat, kita tinggal eksekusi saja. Jadi kalau sudah tahu, ya kita harus melaksanakan apa yang dibutuhkan sama pelanggan, gitu ya. Selanjutnya hari ini teman-teman dalam berbisnis itu harus mempunyai keunggulan dari produknya masing-masing. Ya sebagai contoh, saya ambil contoh produk jasa ekspedisi A dengan ekspedisi B. A mempunyai pengiriman yang cepat, mempunyai pelayanan yang baik, mempunyai harga yang murah. Dibanding dengan yang ekspedisi pengiriman B, pengiriman cepat, harga lumayan, tetapi pelayanannya cukup. Ya, cukup. Kalau tadi saya bilang baik, sekarang saya bilang cukup. Nah, sudah jelas masing-masing mempunyai keunggulan dari segi pelayanan, dari segi pengiriman, dari segi harga. Makanya teman-teman kalau mempunyai produk itu teman-teman harus menciptakan keunggulan dari produknya teman-teman. Ketika teman-teman promosi, maka kuncinya adalah ketika mau goals, ya, itu harus teman-teman sebutkan keunggulan dari produk ini dari produk yang lainnya, gitu ya. Teman-teman kalau memang belum mengetahui produk itu keunggulannya apa, ya teman-teman harus itu tadi, menganalisisnya produk teman-teman, jadi tahu mengenai keunggulan yang dimiliki masing-masing. Jangan sampai ketika kita ditanyain, ini produknya kok sama ya dengan yang sebelah, keunggulannya apa sih, jangan sampai kita sebutkan keunggulan dengan produk yang sama dengan yang sebelah, karena itu akan membuat ya itu bukan keunggulan, itu mah sama aja, gitu kan. Makanya kita harus menciptakan keunggulan yang bersaing. Mungkin teman-teman kalau memang dari segi produknya sama dengan produk yang lain, teman-teman bisa menciptakan keunggulan di bidang pelayanan teman-teman terhadap pelanggan, gitu. Bisa, nggak selalu harus produk kalau menurut saya, karena ya kita harus menciptakan, bisa jadi dari slogan kita, ya, dari tagline toko, atau dari pelayanan yang kita berikan, atau dari hal-hal lainnya, dari misalkan kalau mau COD kita cepat, paling cepat dari yang lainnya, itu kan keunggulan, bersaing, gitu kan. Itu beda dari yang lain. Tentu kita harus menciptakan sesuatu hal yang berbeda daripada yang lainnya. Rata-rata orang itu kalau promosi dia akan men-share produk, foto, habis itu menulis kalimat yang intinya, jika minat beli silakan hubungi di bawah nomor ini, di bawah ini, gitu. Biasanya kan gitu, itu umum. Sehingga teman-teman, ya kita harus menciptakan sesuatu hal yang berbeda daripada yang lainnya.
Contohnya memberikan informasi mengenai ya apapun itu yang sedang booming hari ini. Tidak harus tentang produk teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya juga ya dalam menciptakan menciptakan keunggulan bersaing. Kita harus tetap menciptakan keunggulan bersaing walaupun sekarang lagi lesu-lesunya ekonomi gitu ya, karena pandemi corona gitu sih. Nah, dalam proses pemasaran teman-teman harus mengetahui proses CRM juga ya. Jangan sampai kita nggak mengetahui CRM itu apa sih. CRM itu Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita memanajemen customer kita, mengelola hubungan yang baik dengan customer kita. Kalau perusahaan-perusahaan itu harusnya mengerti tentang CRM ya. Jadi ada beberapa proses yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang bermanfaat ya mengenai pelanggan yang ada dan menghimpunnya gitu. Jadi teman-teman harus mengumpulkan informasi mengenai pelanggan yang ada. Ya, informasi apapun itu, usia, alamat, nama dan sebagainya, itu data yang harus kita punya. Buat apa? Buat panduan kita pemasaran nantinya. Buat kita mengetahui tata cara bagaimana yang harus kita lakukan untuk melayani pelanggan itu. Yang kedua, menggali basis data tersebut untuk menentukan pelanggan perusahaan yang paling menguntungkan. Pada tahap ini, lakukan intelijen pelanggan secara rinci untuk menentukan pelanggan yang paling berharga dengan mempelajari mereka secara terperinci termasuk nilai sumber hidup atau lifetime value mereka terhadap perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan, sebagian besar penjualan dan laba berasal dari sebagian kecil pelanggan. Mereka adalah pelanggan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu menggunakan informasi yang telah tinggali di analisis. Seperti yang saya katakan tadi di riset pasar. Jadi kita harus menggunakan informasi yang kita dapatkan. Yang keempat, menarik lebih banyak pelanggan yang sesuai dengan profil perusahaan mengenai pelanggan-pelanggan terbaik. Selanjutnya, tetaplah menjaga hubungan dengan para pelanggan. Jangan sampai kalau kita sudah sukses, kita tidak menjaga hubungan dengan baik sama pelanggan. Karena pelanggan adalah kunci kita untuk meraih kesuksesan. Ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga ada 4 tingkat hubungan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, tingkat pertama itu customer awareness. Customer awareness itu perusahaan sedikit mengenal pelanggan mereka dan hanya memandang mereka secara umum. Jadi kalau baru itu pelanggan baru itu biasanya mereka sama perusahaan hanya dikenal sebagai pelanggan dan hanya memandang sebagai pelanggan umum. Gitu aja, secara umum. Pada tingkat ini perusahaan belum memahami manfaat dari hubungan itu gitu. Yang kedua, itu masih biasa kita sebut dengan namanya customer sensitivity. Ya, itu merupakan perusahaan hanya tetap sedikit mengenal pelanggan mereka dan tidak ada upaya untuk memperoleh umpan balik dari para pelanggannya. Itu jadi hampir sama dengan yang tingkat pertama. Yang tingkat ketiga itu kita biasa sebutnya dengan customer alignment. Ya, jadi seluruh karyawan memahami peran utama pelanggan. Peran utama pelanggan sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Mereka meluangkan cukup banyak waktu untuk berbincang-bincang dengan pelanggan. Nah, mereka juga berusaha untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Jadi kalau tingkat 2 tadi masih belum mengetahui bagaimana umpan balik pelanggan, yang tingkat 3 ini kita berusaha untuk menerima umpan balik pelanggan. Intinya begitu. Yang keempat, tingkat 4 itu adalah customer partnership.
ya, customer partnership. Perusahaan menerapkan sistem pelayanan yang baik kepada pelanggan sesuai dengan budaya dan nilai perusahaan gitu. Nah, pelanggan menjadi titik sentral dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Ya, seluruh karyawan terlibat aktif dalam melayani pelanggan. Fokusnya adalah membangun hubungan yang baik, tidak hanya jangka pendek, tidak hanya jangka panjang, ya, tetapi untuk jangka selama-lamanya. Itu. Nah, prinsipnya pemasaran gerilya, ya, agar dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses dengan pemasaran yang gerilya, wirausahawan itu harus berinovatif mungkin dalam mengembangkan strategi pemasarannya. Jika teman-teman hanya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang umum, bahwa kita hanya men-share dan memberikan kalimat pemasaran, udah gitu aja di-share. Itu umum, tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita sebagai wirausahawan harus mempunyai hal-hal yang inovatif, yang kreatif, yang membedakan dengan yang lainnya. Karena itu mungkin yang akan membuat pelanggan kita tertarik. Gitu. Jadi kita harus mengembangkan strategi pemasaran ketika menciptakan ide produk dan jasa yang baru. Ya. Ingat kembali bahwa teknik pemasaran gerilya berbiaya rendah. Tetapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah membutuhkan kreativitas yang cukup gitu. Teman-teman mungkin ada yang bilang, saya nggak kreatif, hanya bagaimana? Kreatif itu bisa diciptakan jika teman-teman mau belajar. Intinya mau belajar untuk menjadi orang yang kreatif gitu ya, dalam hal pemasaran terutamanya. Ini kita harus, kalau nggak kreatif ya kita akan ketinggalan zaman dan yang lainnya. Ada 12 prinsip yang harus teman-teman ketahui, tapi kali ini saya akan berbagi cuma sebagian saja. Sebagian nanti akan saya share di kesempatan yang lainnya, ya. Yang pertama, menemukan ceruk pasar, ya. Menemukan ceruk pasar dan mengisinya. Banyak perusahaan kecil yang sukses karena memiliki ceruk pasar secara cermat dan mempertahankannya secara serius, serta tidak memilih untuk bersaing secara langsung dengan pesaing besarnya. Strategi ceruk pasar itu memungkinkan perusahaan kecil memaksimalkan keunggulan kecilnya. Jadi sekecil apapun teman-teman mempunyai keunggulan, kita harus memanfaatkan ya di hal tersebut untuk menemukan ceruk pasar dan mengisinya. Yang kedua, jangan hanya menjual tetapi menghibur. Nah, ini prinsip pemasaran gerilya. Nah, ini yang teman-teman tidak pernah jarang untuk kita lakukan. Banyak kan orang itu ketika men-share, ya seperti tadi yang saya katakan, bahwa share foto, share kalimat, posting, beres, udah, tinggal tunggu ada yang beli atau enggak. Kalau enggak ada, ya kita tetap lakukan hal yang sama, tetapi kalau ada, kita layani, tapi dengan standar yang umum gitu. Nah, makanya kita harus kreatif. Prinsipnya bahwa jangan hanya menjual tetapi menghibur. Mungkin teman-teman bisa memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang berbeda, mengenai sesuatu hal yang unik kepada pelanggan teman-teman. Dengan begitu pelanggan akan terasa, wow, ini menarik, ini tidak hanya menjual tetapi menghibur saya, ya, menghibur saya baik tidak monoton menjual. Itu akan membuat mereka merasa bosan. Terusnya ini yaitu berusaha keras untuk menjadi yang baik. Berusaha keras untuk menjadi hal yang baik, ya. Salah satu teknik dalam pemasaran gerilya yang juga efektif adalah dengan menciptakan kesan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan Anda. Jadi dalam proses pembelian yang kelima nantinya, teman-teman, yang paling akhir, ya, proses paling akhir, konsumen teman-teman akan menilai produk teman-teman. Kalau jelek dinilai jelek,
bagus, dinilai bagus. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan nilai bagus ini kepada pelanggan? Mungkin dengan pelayanan produknya yang beda, keunggulan produknya yang beda, kreativitas produknya yang beda. Nah, itu harus kita pertahankan ya. Keempat, berhubungan dengan pelanggan pada tingkat emosi. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita harus terus melaksanakan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Menciptakan identitas perusahaan yang tetap tinggal ya di hati pelanggan merupakan strategi yang baik. Jadi positioningnya teman-teman harus melakukan penempatan di hati pelanggan yang baik. Jangan sampai ketika pelanggan menilai produk kita, di hati pelanggan yang ada adalah oh ini produk jelek dan selamanya akan jelek. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menciptakan yang nomor 3 tadi ya, berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan kreativitas, dengan keunggulan yang ada, dengan berbagai cara strategi yang unik, sehingga nantinya bisa membuat berhubungan dengan pelanggan pada tingkat emosi. Karena ya, yang paling diingat pelanggan ketika sudah membeli produk itu dia akan menaruh di hatinya. Itu kuncinya kita sukses dalam wirausahawan juga salah satunya yakni positioningnya yang baik di hati pelanggannya ya. Itu merupakan strategi yang membuat ketertarikan emosional dengan pelanggan. Perusahaan yang membina hubungan secara mendalam dengan pelanggan yang tidak hanya mendasarkan hubungan pada penjualan serta hanya semata memiliki kapasitas sebagai pemasaran gerilya yang luar biasa. Perusahaan ini unggul dalam persaingan karena para pelanggannya menerima sentuhan emosional setiap kali mereka membeli produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tetap kita harus menimbulkan hubungan dengan pelanggan yang emosional, yang baik, tentunya yang positif, yang tidak menimbulkan kesan negatif. Selanjutnya, menciptakan identitas perusahaan melalui merek. Apa sih maksudnya itu? Ya, salah satu cara yang paling efektif untuk membedakan bisnis perusahaan dari pesaing adalah dengan menciptakan sebuah identitas yang unik melalui merek. Brand itu nama yang harus kita pikirkan. Ya seperti contohnya jasa. Ketika kita mau mengirim apa sih yang ekspedisi yang cocok? Oh, ekspedisi A. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena namanya unik. Bisa jadi selain 4 hal yang tadi, bisa jadi karena namanya unik. Contohnya kalau kita mau produk barang makanan, misalkan ya makanan cepat saji, bisa saja kita namakan maceji. Itu kan kelihatannya kayak orang Jepang gitu ya, tetapi itu kan padahal bahasa Indonesia yang hanya disingkat makanan cepat saji, disingkat maceji. Nah, unik kan? Nah, kita harus menciptakan brand-brand nama-nama produk seperti itu maksudnya gitu. Jadi ini akan menjadi keunggulan yang baik, yang strategi pemasaran yang jitu ya, untuk kita memasarkan produk-produk kita nantinya. Selanjutnya yaitu membuat blog, membuat website. Kita harus mempunyai toko online teman-teman. Tanpa kita sadari kita harus mempunyai itu. Kenapa? Yang pertama, kita sekarang sudah di zaman kemajuan. Membuat blog itu sudah menjadi sebuah hal yang wajar. Gampang membuat blog. Ada Blogspot, ada WordPress kalau yang mau gratis. Ada .com, ada .ac.id, ada .id yang mau berbayar. Mau pilih yang mana? Gratis atau berbayar? Karena dengan kita membuka blog ya, membuka website secara online ya, kita akan menambahkan pelanggan-pelanggan kita tidak hanya di sosial media tapi di seluruh Indonesia melalui blog yang kita punya. Blognya tidak harus berisi tentang produk-produk yang harus kita pasarkan, enggak,
blog itu harus mempunyai informasi yang kreatif, yang unik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang berbeda, berupa informasi mungkin. Informasi tentang sesuatu hal yang unik, tentang dunia ini, tentang pandemi ini, atau tentang hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Gitu. Nah, itu saja teman-teman yang saya bagikan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan teman-teman bisa meningkatkan nilai jual teman-teman di bidang pemasaran. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.